Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Info resmi dari Badan Kepegawaian Negara bahwa jadwal seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024 sudah rilis dengan nomor 6610 garis miring B strip KS titik 04 titik 01 garis miring SD garis miring K garis miring 2024 tertanggal Jakarta 27 September 2024. Mari kita baca resminya Bapak Ibu. Kita terus ke bawah di halaman 4. Nah, pada lampiran 1 surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 27 September 2024, jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 bagi pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidikan pendidik tahun 2023, X tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Nah, Bapak Ibu, untuk XTHK 2 pelamar prioritas dan tenaga non-ASN yang terdata di database BKN dengan Bapak Ibu yang terkategori di dalam pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Nah, ini dipisahkan jadwalnya Bapak Ibu. Kenapa dipisahkan? Karena nanti akan melihat apakah ada sisa formasi yang tidak terisi atau tidak. Itu fungsinya dipisah untuk penjadwalan seleksi pengadaan P3K-nya. Nah, lalu letak dari Bapak Ibu guru yang tidak masuk database BKN itu masuk pada jadwal ini Bapak Ibu, tertulis sebagai pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja. Mohon maaf, geser Bapak Ibu guru. Yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, jadi itu bagi Bapak Ibu yang terdata di Dapodik ya. Nah, itu yang Bapak Ibu yang terdata di Dapodik atau yang terdata di instansi pemerintah. Terdata di Dapodik itu kalau kita berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 348 itu kan minimal 4 semester atau 2 tahun. Nah, baik, sekarang kita sosialisasikan dulu untuk yang jadwal seleksi pengadaan P3K bagi pelamar prioritas XTHK 2, kemudian tenaga non-ASN yang terdata di database BKN. Nah, pengumuman seleksi Bapak Ibu tanggal 30 September sampai dengan 19 Oktober 2024, pendaftaran seleksi 1 sampai dengan 20 Oktober 2024, seleksi administrasi 1 sampai dengan 29 Oktober, pengumuman hasil seleksi administrasi 30 Oktober sampai dengan 1 November, masa sanggah nanti 2 sampai dengan 4 November, jawab sanggah 2 sampai dengan 6 November, pengumuman pasca masa sanggah 5 sampai dengan 11 November, penarikan data final 12 sampai dengan 14 November, penjadwalan seleksi kompetensi 15 sampai dengan 25 November, pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi kompetensi 26 November sampai 1 Desember, pelaksanaan seleksi kompetensi 2 sampai dengan 19 Desember, pengelolaan nilai seleksi kompetensi 7 sampai dengan 23 Desember, pengumuman hasil kelulusan 24 sampai dengan 31 Desember, pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan 10 sampai dengan 21 Desember. Nah, kita lihat untuk seleksi kompetensi teknis ini mana saja yang melakukan. Nah, instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dan mendapatkan persetujuan Menpan RB. Instansi tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Oke, kita lihat untuk yang bintang 1 itu sesuai dengan Permenpan RB artinya ya. Kemudian nomor 15, integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, kalau ada seleksi tambahannya Bapak Ibu ya, tetapi kalau guru sekarang tidak ada kompetensi teknis tambahannya. Jadi aman Bapak Ibu,
cukup menggunakan nilai CAT-nya saja. Yang ke-16, pengumuman hasil kelulusan. Nah, pengumuman hasil kelulusan itu nanti persetujuan dari Kemenpan RB juga. Kemudian pengisian DRH 1 sampai dengan 31 Januari, usul penetapan NIP 3K 1 sampai dengan 23 Februari. Nah, kemudian untuk jadwal seleksi pengadaan P3K bagi Bapak Ibu yang terdata di Dapodik dan juga bagi Bapak Ibu lulusan PPG itu nanti terpisah untuk penjadwalannya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengumuman seleksi Bapak Ibu nanti pada tanggal 1 sampai dengan 30 November, pendaftaran seleksi 17 November sampai dengan 31 Desember, seleksi administrasi 16 sampai dengan 3 Februari. Bapak Ibu, ini sangat lama Bapak Ibu guru ya untuk seleksi administrasinya bagi Bapak Ibu yang PPG Prajabatan atau terdata di Dapodik. Pengumuman hasil seleksi administrasi 4 sampai dengan 18 Februari, masa sanggah 19 sampai dengan 21 Februari, jawab sanggah 20 sampai dengan 27 Februari, pengumuman pasca sanggah 22 sampai dengan 28 Februari, penarikan data final 1 sampai dengan 7 Maret, pemetaan titik lokasi seleksi 8 sampai dengan 23 Maret, penjadwalan seleksi kompetensi 24 Maret sampai dengan 8 April, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi sampai 9 sampai dengan 16 April, pelaksanaan seleksi kompetensi 16 sampai dengan 16 Mei, pengolahan nilai seleksi kompetensi 22 April sampai dengan 21 Mei, pengumuman hasil kelulusan 22 sampai dengan 31 Mei, pelaksanaan seleksi kompetensi 25 April sampai dengan 17 Mei. Nah, Bapak Ibu, untuk informasi berikutnya Bapak Ibu bisa baca sendiri di sini. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.